Assalamualaikum, selamat datang di Tes Dia, dan terima kasih telah ikut dalam tes ini. Kami yakin bahwa menemukan personality alami Anda adalah satu langkah maju dalam mengoptimalkan potensi diri untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Pertama, kita akan membahas tentang dominasi fungsi otak. Otak kiri Anda lebih dominan fungsinya dari otak kanan. Otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat berhitung. Beberapa pakar menyebutkan bahwa otak kiri merupakan pusat kemampuan memori, motorik, dan panca indera. Umumnya, orang dengan dominan otak kiri lebih baik dalam hal berhitung, runtut, dan teratur, walaupun hal ini masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti keturunan genetik orang tua, gizi, dan latihan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang bahasa cinta yang dominan. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki 5 bahasa cinta. Tetapi, kita hanya akan membahas yang dominan pada diri Anda. Bahasa cinta Anda, receiving gifts. Anda adalah tipe orang yang merasa dicintai jika Anda diberi atau mendapatkan hadiah berupa hal bersifat material, yang dapat disentuh, dilihat, dan dirasakan oleh panca indera. Hal ini menjadikan Anda senang mengoleksi dan mengumpulkan harta demi memuaskan perasaan cinta dalam diri, seperti mengkoleksi barang, baik dengan membeli atau dari pemberian orang lain. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang karakter Anda berdasarkan psikogeometrik, yaitu teori kepribadian yang dipopulerkan oleh Susan Dellinger PhD, yang mengklasifikasi tipe manusia berdasarkan bentuk geometrik. Anda adalah orang berkarakter persegi atau bujur sangkar, yaitu bentuk geometrik dengan sudut dan sisi yang sama, melambangkan ketepatan, keteraturan, dan urutan atau sequential. Anda adalah tipe orang yang berorientasi pada tugas yang nyata dan jelas, disiplin. Cermat, realistis, mencari aman, suka melakukan sesuatu sendiri, kurang inisiatif jika tidak ada perintah yang jelas. Anda termotivasi oleh kebendaan dan hadiah, kestabilan, waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas, privasi dan ketenangan, ide dan perintah yang jelas. Sedangkan yang paling tidak Anda sukai adalah kumuh, tidak teratur, terburu-buru, informasi yang tidak akurat, perubahan yang tiba-tiba, dan kualitas yang rendah. Kita lanjut ke gaya belajar. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 gaya belajar yang kita gunakan dalam menyerap dan memproses informasi, yaitu visual atau penglihatan, kinestetik atau gerakan, dan auditori atau pendengaran. Gaya belajar dominan Anda adalah kinestetik, yaitu Anda dominan menyukai belajar dan menerima informasi melalui gerakan, sentuhan, atau aktivitas fisik. Anda lebih mudah mengingat informasi yang berhubungan dengan motorik tubuh dan panca indera. Proses belajar Anda akan efektif melalui praktek bereksperimen secara langsung yang melibatkan aktivitas fisik seperti olahraga dan praktek di laboratorium. Terjun langsung ke lapangan menggunakan alat peraga. Anda suka menyentuh objek, benda yang Anda temui. Anda menyukai belajar dengan melibatkan motorik tubuh. Masih tentang belajar. Setelah gaya belajar, kita akan bahas tentang tipe belajar Anda. Tipe belajar dominan Anda adalah afektif, yaitu Anda memiliki keunggulan dalam hal modifikatif kreasi, yang berarti kreativitas muncul dari proses mengamati dan meniru, namun kurang inisiatif sehingga membutuhkan ide dan perintah yang jelas. Mudah menyerah di tengah jalan sehingga Anda harus disemangati dan diberikan iming-iming yang nyata agar mampu bertahan. Pembahasan terakhir adalah tentang penjurusan, arah pendidikan dan karir Anda. Secara umum, Anda lebih direkomendasikan pada pendidikan dan pekerjaan realistis dan jelas, yaitu jurusan dan pendidikan dengan urutan 3 teratas seperti yang ada di sertifikat. Walau demikian, tidak masalah juga jika Anda mengambil jurusan pendidikan dan karir lainnya. Hanya saja ada effort dan pengorbanan lebih yang harus siap Anda berikan dalam prosesnya. Untuk arah karir dan pekerjaan, Anda direkomendasikan pada pekerjaan sebagai berikut, yaitu keuangan, perdagangan, perbankan, kesehatan, mekanikal, administrasi, atlet, aktris atau aktor, hukum perdata, dan militer. Terima kasih telah ikut tes dia. Sebenarnya, masih banyak lagi informasi yang bisa digali dari sidik jari Anda, seperti manajemen stres, relaksasi otak, chemistry antar tipe karakter, pola hubungan pasangan dan parenting, dan masih banyak lagi. Untuk konsultasi lebih lanjut, hubungi konsultan tes dia terdekat dari tempat tinggal Anda. Jadilah bahagia dengan gayamu sendiri. Assalamualaikum.